Bab 200, Tubuh Taois Tertinggi. Tanah Suci berkumpul. 3 hari berlalu dengan cepat. Di dalam aula besar, Changge baru saja menyelesaikan kultivasinya seharian dan melangkah keluar kamar, mengangkat cangkir teh dan menghabiskannya dalam satu teguk. Apakah orang-orang dari Tanah Suci negara bagian tengah akan datang mencari Tuan Jun dalam beberapa hari ke depan? Wang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memijat bahu Tuan Jun. Selain meremas-remas, dia terus mengusap-usap punggung Tuan Jun seolah tak mampu menahan diri. Menurut apa yang dikatakan Senior Sue, seseorang akan datang paling lama dalam waktu setengah bulan, jawabnya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak orang dari Tanah Suci negara bagian tengah yang akan datang. Keadaan pikiran Changge setenang pikiran orang suci setelah seharian berkultivasi, tidak terpengaruh dan tenang seperti air yang tenang. Dengan bakat yang menantang surga seperti milikmu, aku khawatir seluruh 4 tanah suci agung akan berkumpul, renungnya. Para tetua tanah suci, bahkan ayah kaisar pun harus memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan mengungkapkan keinginan untuk pergi ke negara bagian tengah, akan segera membuat para tetua tanah suci ingin bertemu denganmu secara langsung, kata Wang Yue sambil berkedip dan menempelkan dagunya di bahu Tuan Jun, lalu berbisik pelan. Beberapa hari terakhir ini, sejak mendengar ada orang dari Tanah Suci negara bagian tengah yang akan datang, setiap hari setelah bangun dari kultivasinya, dia akan memeriksa apakah Tuan Jun masih ada. Dia juga ingin melihat seberapa hebatnya para tetua Tanah Suci negara bagian tengah. Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di pintu kamar Yuan Yabai. Murid-murid khas klan naga itu mengintip melalui celah, diam-diam memperhatikan keduanya. Mendengar bahwa seseorang dari Tanah Suci negara bagian tengah akan segera datang membuatnya merasa sedikit takut. Merasakan gerakannya, Changge memberi isyarat ke arah celah pintu. Han-Han kecil kemudian berjalan dengan agak malu-malu dan dengan patuh memanggil Tuan Jun. Apa kau takut mereka akan membawamu pergi? Wang Yue tertawa dan bertanya. Bukan itu. Saya takut membuat masalah bagi Tuan Jun, kata Yuan Yabai sambil menundukkan kepala dan memutar-mutar ujung pakaiannya dengan gugup. Dengan terobosannya ke alam kekosongan pemurnian kelas 6, kecerdasan spiritualnya telah berkembang dari kecerdasan seorang anak menjadi kecerdasan seorang gadis normal. Pemahamannya yang lebih baik berarti bahwa pikirannya tidak lagi naif seperti sebelumnya, namun, sifat pemalu dan sederhananya tidak berubah. Kamu cukup bijaksana, tetapi kali ini, orang-orang dari Tanah Suci negara bagian tengah datang untuk mengundang Tuan Jun untuk bergabung dengan sekte mereka. Tentu saja tidak akan ada masalah. Siapa tahu, mungkin hanya dengan satu kata dari Tuan Jun, bahkan ibumu pun bisa terbebas dari kesulitannya, kata Wang Yue sedikit terkejut, namun tetap mengusap kepalanya. Benar saja, mata Yuan Yabai berbinar mendengar kata-katanya. Memang, jika orang-orang itu ingin Tuan Jun bergabung dengan Tanah Suci mereka, mereka harus memenuhi persyaratannya. Jika Tuan Jun menyebutkannya, mungkin ibunya akan selamat. Dia menyadari pengaruh Tanah Suci di negara bagian tengah. Ibunya telah memperingatkannya, dari sekian banyak kekuatan di negara bagian tengah, beberapa di antaranya tidak boleh dianggap enteng, bahkan jika dia bertemu dengan pengikut Tanah Suci, dia harus berusaha untuk tidak memakan mereka, untuk menghindari menarik pendukung lama mereka. Tanah Suci begitu kuat, pasti ada cara untuk membantu ibunya lolos dari bahaya. Selama sesaat, si kecil menatap penuh minat pada Lord Jun. Jangan khawatir, aku akan membicarakannya, kata Changge sambil tertawa kecil dan mengangguk pelan. Dia sudah mengingat masalah ini bahkan tanpa diminta. Namun, kenyataannya tentu saja tidak sesederhana itu. Kecuali naga sejati itu dapat bersembunyi di Tanah Suci, bagaimana mereka bisa mencegah orang Tanah Suci lainnya memburunya? Hanya berdasarkan kata-katanya. Selain itu, begitu dia bergabung dengan Tanah Suci, orang lain tentu tidak akan peduli padanya dan bahkan mungkin dengan sengaja menargetkannya. Saat dia merenungkan kapan orang-orang dari Tanah Suci akan tiba di keluarga Gu, suara kepala keluarga Gu Zan dan suara orang asing sudah bisa terdengar di atas kediaman keluarga Gu. Senior, siapakah Anda, dan mengapa Anda datang ke keluarga Gu? Sosok Gu Zan segera muncul di langit di atas pengadilan dalam, menyapa sosok kuat itu dengan pedang terbang di punggungnya. Saya adalah tetua sekte pedang Jian Chen dari negara bagian tengah, kata orang asing itu, mengenakan jubah Taois biru sederhana dengan pedang terbang di punggungnya,
tangannya di belakangnya, dan senyum ramah di wajahnya, berbicara kepada Guzan. Seorang tetua sekte pedang dari negara bagian tengah. Untuk mengunjungi Tuan Muda, Guzan sempat terkejut namun tetap memberi isyarat untuk mengundang dan menuntun pengunjung itu ke Aula Dewan. Changge tidak memberitahunya tentang hal-hal ini, tetapi dia bisa menebak tujuan orang itu. Suara Jian Chen tidak disembunyikan. Mendengar suara itu, banyak tetua keluarga Gu yang naik ke udara juga terkejut, seorang tetua sekte pedang telah datang mengunjungi Tuan Muda. Ya ampun, tetua tanah suci dari negara bagian tengah, bukankah itu kekuatan besar alam pemusnahan? Tidak, itu salah. Aku bahkan tidak bisa memastikan wilayah kekuasaannya. Mungkin dia seperti leluhur, alam bijak. Para tetua keluarga Gu semuanya tercengang. Kecuali tetua Gu Liang, yang segera bersiap memberi tahu Tuan Muda, para tetua lainnya buru-buru menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan menuju ke Aula Dewan. Bagaimanapun, ini adalah tetua tanah suci, mereka tidak bisa lalai. Secepat ini, tapi masuk akal, bagaimana mungkin bakat tubuh Dao tidak diperhatikan? Di bawah gunung belakang, si tua buta mendongak saat mendengar keributan, lalu dengan cepat terbang menuju balai kota. Sebagai seorang pemberi penghormatan pada sekte pedang, sudah sewajarnya dia memberi penghormatan pada sang tetua. Terlebih lagi, karena dialah yang melaporkan situasi Tuan Muda kembali ke sekte pedang, dia harus berpartisipasi dalam masalah ini dan memastikan Tuan Muda menerima manfaat terbaik yang mungkin. Bahkan leluhur keluarga Gu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Dia tidak berencana untuk turun dari gunung, tetapi dia harus mengawasi pergerakan tetua sekte pedang. Kalau mereka bermaksud menyakiti Changge, dia siap muncul segera dan membawanya pergi. Begitu cepat, Gu Changge juga terkejut mendengar berita itu, dan segera berdiri, bermaksud menuju ke Aula Dewan. Untuk bertemu dengan tetua dari sekte pedang negara bagian tengah. Apakah kamu mau ikut denganku? Tiba-tiba dia berhenti di tengah langkah dan menoleh ke arah dua orang di belakangnya. Jangan kita, ini adalah acara besar, kami tidak akan mengganggu Anda. Meskipun Wang Yue sangat bersemangat, dia ragu sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Adapun Yuan Yabai, dia secara alami cukup takut terhadap para tetua dari tanah suci negara bagian tengah dan tidak ingin pergi. Melihat tidak seorang pun ingin menemaninya, dia tidak berkata apa-apa lagi dan melangkah pergi. Dia baru saja meninggalkan istana Tuan Muda ketika dia mendapati tetua kelima telah datang menemuinya. Tuan Muda, Gu Liang menyambutnya dengan hormat, tanpa membuang kata-kata dan mulai menuntunnya menuju Aula Dewan. Dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, tanah suci negara bagian tengah, keluarga Gu kita tidak memiliki pengaruh seperti itu sebelumnya. Sekarang, bersama Tuan Muda, bahkan para tetua dari tanah suci pun datang berkunjung, dan mereka datang khusus untuk menemui Anda dengan nama. Mendengar ini, Gu Changge hanya tersenyum tipis. Apakah ini semuanya? Itu baru permulaan, tamu-tamu terhormat lainnya niscaya akan berkunjung hari ini. Tanpa penjelasan lebih lanjut, mereka sudah tiba di dalam Aula Dewan. Dalam perjalanan, dia sedikit memperlihatkan tulang akar alaminya, melonggarkan teknik rahasia penyembunyian ilahinya untuk memperlihatkan atribut tubuh Dao yang diperoleh. Saat dia melangkah ke Aula Dewan, dia langsung menarik perhatian tetua sekte pedang Jian Chen. Setelah mengevaluasinya dari atas ke bawah, Jian Chen tampak cukup puas dan mengangguk terus-menerus, bagus, memang dia memiliki bakat tubuh Dao. Tidak diragukan lagi. Tributor Sue, Anda telah melakukan pelayanan yang hebat kali ini. Saat kita kembali ke sekte, kalian pasti akan menerima hadiah yang pantas kalian dapatkan. Mendengar itu, si tua buta hanya menunduk sambil tersenyum. Dia tidak peduli dengan imbalan sekte sekarang, yang penting baginya adalah bagaimana memaksimalkan manfaat untuk Tuan Mudanya. Setelah memilih untuk mengikuti Tuan Muda, dia harus memahami apa yang paling penting. Dia harus terlebih dahulu memastikan Tuan Muda menerima banyak manfaat dan mencapai posisi yang cukup tinggi, maka prospeknya sendiri akan lebih besar. Guzan mengernyitkan dahinya sambil berpikir sejenak, lalu begitu saja menyerahkan kursi utamanya. Pengunjung itu bukan hanya seorang tetua dari sekte pedang negara bagian tengah, tetapi juga memiliki kekuatan di atas tingkat ke-9, setara dengan leluhur keluarga Gu. Dia tidak bisa bersikap sombong. Adapun Gu Changge, dia kebetulan duduk di posisi semula,
tepat di sebelah tetua Sekte Pedang di meja yang sama. Setelah Guzan dengan santai duduk, para tetua segera menyajikan teh untuk mereka berdua. Baiklah, langsung saja ke intinya. Bakat sahabat muda akan sulit ditemukan bahkan di Central State. Sekte Pedang kami sangat ingin mengembangkan bakat alami seperti dirimu. Jadi alasan aku datang ke sini adalah untuk satu hal, yaitu membujuk sahabat muda untuk bergabung dengan Sekte Pedang kita. Kalian pasti sudah mendengar bahwa di antara 4 tanah suci besar di negara bagian tengah, kekuatan Sekte Pedang kita juga yang terbaik. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kita adalah yang nomor 1. Resi Jianchen mengambil teh itu, menciumnya, lalu meletakkannya lagi. Berbicara langsung pada Gu Changge, dia mengutarakan niatnya. Aku sudah lama mendengar nama besar Sekte Pedang, tapi Gu Changge membungkuk sedikit namun ragu-ragu seolah masih banyak yang ingin dia katakan. Haha, teman muda, kamu boleh menyatakan syarat apapun yang kamu miliki. Untuk bakat yang luar biasa seperti itu, permintaan apapun yang Anda buat, saya dapat menyetujuinya atas nama Anda. Selain itu, sahabat muda mungkin tidak menyadarinya. Di antara 4 tanah suci besar di negara bagian tengah, hanya Sekte Pedang kita yang benar-benar memahami bakat tubuh Dao. Pewaris suci nomor 1 di sekte kita adalah seorang yang memiliki tubuh pedang bawaan, dengan bakat tubuh Dao, yang sekarang telah mencapai alam raja sejati penyatuan bulan, dan dalam waktu 1000 tahun, dia akan dapat melangkah ke alam abadi tanah. Jika sahabat muda bergabung dengan Sekte Pedang kita, mungkin saja prestasi seperti itu dapat diulang sekali lagi. Melihat dia ragu untuk bicara, Jian Chen segera melambaikan tangannya dengan megah sambil tertawa lebar, mengisyaratkan bahwa permintaan apapun boleh saja dan mulai menguraikan kelebihan Sekte Pedang. Apa yang dikatakannya memang benar, bahkan si tua buta di sampingnya mengangguk sedikit. Dia merasa bahwa Sekte Pedang memang punya andil dalam masalah ini. Sebagai perbandingan, Sekte Kenaikan Abadi memiliki seorang murid dengan tubuh Dao yang diperoleh dalam milenium terakhir, tetapi dia telah jatuh beberapa dekade yang lalu. Sumber daya budidaya yang aku butuhkan mungkin cukup besar. Gu Changge berpikir sejenak, material surgawi dan harta duniawi yang dapat disediakan keluarga Gu sebenarnya tidak lagi menarik baginya. Jika dia bergabung dengan salah satu tanah suci, selain sumber daya kultivasinya sendiri, hal terpenting lainnya adalah menafkahi istrinya. Tidak masalah, selama kamu membutuhkannya, Sekte Pedang tidak akan peduli dengan sumber daya ini. Selain itu, jika kamu bersedia bergabung dengan Sekte Pedang, aku dapat menjanjikanmu pedang terbang tingkat surgawi terlebih dahulu. Bahkan sebelum kau mencalonkan diri untuk posisi pewaris suci, kami akan tetap memperlakukanmu sebagai pewaris suci dalam hal keuntungan. Jian Chen segera setuju, dan tanpa ragu menambahkan 2 syarat lagi. Mendengar semua ini, para tetua keluarga Gu dan Gu Zan tercengang. Tuan muda belum mengajukan tuntutan, namun tetua Sekte Pedang sudah menawarkan berbagai keuntungan, tampaknya takut tuan muda akan menolak bergabung dengan Sekte Pedang. Ayo, sahabat muda, mari kita uji dulu pemahaman tulang akarmu. Hehe, bahkan di antara mereka yang memiliki bakat tubuh Dao, ada tingkatan yang berbeda. Jangan khawatir, syarat dan ketentuan yang diberikan Sekte Pedang pasti akan memuaskanmu. Jian Chen tidak menunggunya melanjutkan bicaranya dan mengeluarkan sebuah bola bening seukuran kepala orang dewasa, lalu ditaruhnya di atas meja dengan penyangga. Meskipun dia hanya dapat mengetahui bahwa pemuda itu memiliki bakat tubuh Dao, hal-hal spesifiknya masih memerlukan pengujian untuk menentukan sejauh mana kemampuan pemuda itu. Tetapi tampaknya dia baru saja mencapai ambang bakat tubuh Dao. Bagaimanapun juga, hal itu tetap perlu dipastikan, guna menghindari kekeliruan, karena ia tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Gu Changge mula-mula melirik senior Sue, yang mengangguk sedikit. Lalu, dia menempelkan tangannya pada bola itu. Salurkan saja energi spiritual dan indera keilahianmu ke dalamnya sampai warna mutiaranya tidak berubah lagi, maka itu sudah cukup. Resi Jian Chen angkat bicara untuk mengingatkannya. Mendengar ini, Gu Changge mulai membenamkan energi spiritual dan indera keilahiannya ke dalamnya. Bola transparan itu segera mulai memancarkan cahaya berkilau. Dalam sekejap, warnanya berubah menjadi ungu muda, lalu tiba-tiba berubah menjadi biru, dan dalam kedipan cahaya, warnanya berubah menjadi hijau. Jian Chen terdiam menyaksikan semua ini terungkap.
Pengujian bakat Pearl menunjukkan bahwa ungu muda berarti bakat tulang akar biasa. Biru melambangkan bakat yang luar biasa, dan lulus ujian berarti kelayakan untuk memasuki tanah suci sebagai murid sekte luar. Mencapai hijau berarti memenuhi standar tubuh roh yang diperoleh, yang menjadikan individu tersebut memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte batin. Tak lama kemudian, kilau yang dipancarkan mutiara ujian berubah menjadi hijau lagi. Inilah lambang tubuh roh yang diperoleh. Saat Gu Changge terus menggali energi spiritual dan indera keilahiannya, cahaya hijau berubah menjadi kuning muda. Dia secara menakjubkan telah mencapai potensi tubuh Tao. Pada titik ini, Sage Jian Chen segera menunjukkan senyuman. Sekarang, tidak ada keraguan lagi. Dia harus memikat pemuda ini ke sekte pedang. Tetapi Gu Changge, yang menguji bakatnya untuk pertama kali, tidak mengetahui semua ini. Dia masih belum menghentikan aliran energi spiritual dan kekuatan jiwa ilahi. Saat ia melanjutkan, cahaya yang dipancarkan dari atas berubah sekali lagi, kali ini menjadi jingga. Tubuh Tao didorong hingga ekstrim. Tepat saat Gu Changhe hendak terus menyalurkan energi spiritual dan kekuatan jiwa ilahinya, berpikir bahwa mutiara pengujian bakat masih jauh dari batasnya. Tiba-tiba dia mendengar para tetua sekte pedang berseru kaget, mata mereka terbelalak. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia mungkin telah mengerahkan terlalu banyak tenaga. Dia buru-buru menghentikan aksinya. Sambil menarik tangannya, dia menarik napas dalam-dalam. Sepertinya aku meremehkan. Aku tidak menyangka bakat teman muda itu telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Jika kau bersedia bergabung dengan sekte pedang, aku bisa menjanjikan pedang terbang kelas atas tingkat surga. Selain itu, penunjukan langsung ke puncak putra suci ke-9, tidak memerlukan tantangan. Dan 1 bulan setiap tahun untuk berlatih di menara uji coba. Sedangkan untuk bahan surgawi dan harta duniawi lainnya, selama kamu bergabung dengan sekte pedang, tidak perlu kata-kata lagi, semuanya akan disediakan. Jian Chen yang tampak serius, setelah mengatakan semua itu kepada Gu Changge, langsung mengeluarkan jimat geokomunikasi untuk melaporkan kepada Master Sekte bahwa pemuda ini telah mencapai tubuh Tao tertinggi. Dia mengira ini adalah bakat tubuh Tao, tetapi ternyata lebih transenden dari yang dibayangkan. Bahkan orang suci puncak pertama belum mencapai tingkat tubuh Tao tertinggi yang mengerikan ini. Ujian bakat Pearl juga sudah pasti tidak mungkin salah, tidak mungkin juga ada kecurangan. Para tetua keluarga Gu terdiam melihat, tidak berani berbicara lebih banyak lagi. Rasanya seolah-olah tuan muda telah mencapai sesuatu yang signifikan. Hal itu bahkan membuat tetua sekte pedang agak gelisah. Apa itu menara percobaan? Gu Changge agak tertegun, dia mengerti janji lainnya. Posisi putra suci, dia tidak peduli. Lagi pula, begitu dia pergi ke sekte pedang, dia akan menantang jalannya menuju posisi yang menjadi haknya. Puncak ke-9 jelas bukan tempat yang cocok untuknya. Tawaran pedang terbang kelas atas pangkat surga membuatnya penasaran, terutama karena Dongfang Mingyue pun hanya memiliki pangkat surgawi kelas bawah. Ini menunjukkan bahwa tetua Jian Chen memang memberikan tawaran besar atas nama sekte pedang. Menara uji coba, tempat berlatih di dalam selama 1 hari setara dengan 10 atau bahkan 100 hari di dunia luar. Putra suci dari 9 puncak menempati setengah dari kuota, yang kemudian dapat ditukar oleh tetua sekte dan murid menggunakan poin. Sebelum tetua Jian Chen bisa menjelaskan, si tua buta berbicara terlebih dahulu. Melihat Jian Chen, dia agak tercengang. Awalnya, dia berpikir untuk mencoba mendapatkan beberapa keuntungan bagi tuan muda dalam masalah ini, tetapi dia tidak menyangka tawaran yang begitu murah hati dari pihak lain. Dia bahkan tidak perlu berbicara lebih jauh. Namun, bakat tulang akar sang tuan muda memang di luar dugaan. Tubuh Tao didorong hingga ekstrim. Bukankah itu lebih kuat dari putra suci puncak pertama? Tak heran kalau sesepuh itu membuat janji-janji penting seperti itu. Apakah Anda memiliki kekhawatiran atau tuntutan lainnya? Tanya saja. Selama kau mengangguk, sekte pedangku tidak akan berkata apa-apa lagi. Tetua Jian Chen tidak dapat menahan rasa gembiranya, mengambil cangkir teh yang awalnya tidak ingin diminumnya dan meneguknya, lalu bertanya pada Gu Changge dengan serius. Aku punya satu hal, tentang naga sejati di negara bagian tengah. Tepat saat Gu Changge hendak mengemukakan masalah tentang Yuan Yabai. Suara-suara bergema di atas kota utama keluarga Gu. Tetua sekte kenaikan abadi Li He, khusus datang mengunjungi tuan muda Gu.
Seorang bijak berpakaian jubah tau putih, berdiri di atas bangau abadi alam gerbang surgawi tingkat 8, memproyeksikan suaranya, yang meskipun tidak keras, terdengar di seluruh pengadilan dalam keluarga Gu. Amitabha, Sekte Buddha Wuxin, khusus ke sini untuk mengunjungi dermawan Gu. Orang lainnya, mengenakan jubah biksu tipis, berwajah tenang, memegang seuntai tasbih, dan tangan terlipat di depan dadanya, membungkuk sedikit ke arah keluarga Gu, dengan sangat sopan. Selain kedua orang ini, ada juga seorang wanita cantik. Tertawa kecil, siapa sangka bahkan biksu dari Sekte Buddha pun akan datang. Kebetulan sekali, aku dari lembah Wanhua juga ke sini untuk mengunjungi Tuan Muda Gu dari keluarga Gu. Master lembah anggrek, tampak seperti gadis muda namun sebagai orang bijak yang kemungkinan berusia lebih dari 1000 tahun. Di seluruh kota utama keluarga Gu, banyak orang yang memandang ke atas. Banyak petani ternganga tak percaya. Seberapa cakapkah Tuan Muda Gu sebenarnya? Mengapa keempat tanah suci agung di negara bagian tengah berkumpul hari ini? Dan mereka semua tampak sangat bersahabat. Astaga, wilayah utara mungkin menghadapi perubahan besar. Walaupun mereka tidak dapat membedakan wilayah kekuasaan ketiga orang itu, sudah jelas mereka setidaknya merupakan kekuatan besar alam pemusnahan. Hari ini, semua berkumpul di keluarga Gu. Tak lama kemudian, Gu Zan secara pribadi memimpin para tetua keluar untuk menyambut mereka. Adapun Gu Changge, dia awalnya berencana untuk keluar dan menyapa mereka. Tapi Jian Chen menghentikannya. Teman muda, ketiga keluarga ini tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Pedangku. Jika Anda setuju, apapun tuntutan Anda, nyatakan saja, tidak perlu repot-repot dengan mereka. Jian Chen tampak agak bersemangat, dia bahkan ingin membawa pemuda itu langsung kembali ke Sekte Pedang Negara bagian tengah. Ini adalah tubuh Tao yang didorong hingga titik ekstrim, jika tiga keluarga lainnya tahu tentang ini, bukankah mereka akan berjuang mati-matian untuknya? Setidaknya mari kita temui mereka, lagi pula, para tetua ini datang jauh-jauh dari negara bagian tengah. Tapi tenang saja, tetua. Sejujurnya, preferensiku masih pada Sekte Pedang. Gu Changge berkata ringan sambil tersenyum. Apa yang diinginkannya adalah mengumpulkan keempat tanah suci agung. Jika mereka tidak bersaing, bagaimana dia bisa memaksimalkan keuntungannya? Mereka tidak bisa hanya mendengar tentang manfaat dari Sekte Pedang saja. C316201, diduga tubuh suci. Sudah cukup. Meskipun Sage Jian Chen tidak senang, tidak ada pilihan lain saat ini. Keputusan sepenuhnya berada di tangan Gu Changge sendiri, bahkan Sekte Pedang yang perkasa pun tidak dapat dengan paksa menerimanya kembali dan memaksanya untuk bergabung dengan barisan mereka. Kebencian hanya bisa ditujukan kepada para tetua Sekte Pedang yang, demi mengejar beberapa keuntungan, membocorkan berita itu dengan segera. Meskipun dia telah bergegas ke domain utara sesegera mungkin, dia tetap tidak dapat menciptakan perbedaan waktu dengan tiga tanah suci lainnya. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Gu Zan, tiga orang bijak juga tiba di pintu masuk aula dewan. Sebagai kepala keluarga, Gu Zan merasakan tekanan luar biasa saat ini dan tak dapat menahan diri untuk menyeka dahinya. Pada hari-hari biasa di domain utara, alam pemusnahan kelas 9 sudah merupakan puncak kekuatan. Namun hari ini, demi si muda Changge, 4 tokoh kuat alam Sage telah datang jauh-jauh dari negara bagian tengah. Mereka berada di alam yang sama dengan leluhur keluarga Gu. Dan mereka semua ada di sini hanya untuk Gu Changge saja. Belum lagi, selain kekuatan mereka yang luar biasa, apa yang lebih mengerikan adalah kekuatan yang diwakilinya. Bahkan Gu Zan, di hadapan orang-orang ini, tidak berani bicara banyak karena takut salah bicara, dan hanya bisa menuntun mereka ke aula dewan. Melihat Tuan Muda, yang duduk di kursi utama, berbicara santai dengan para tetua Sekte Pedang tanpa tanda-tanda intimidasi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesal bahwa dia benar-benar bukan tandingan. Masa depan memang akan menjadi milik generasi muda. Gu Changge dan banyak tetua yang menemaninya di aula semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah para pendatang baru. Beberapa tetua keluarga Gu segera berdiri. Namun Gu Changge tetap tenang seperti air yang tenang, orang-orang ini ada di sini untuk memenangkan hatinya, dan dia tidak perlu takut pada apapun. Setelah pandangan sekilas, dia merasa bahwa meskipun orang-orang ini memang berada di alam Sage, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan leluhur.
Sang leluhur telah mencapai kesempurnaan dalam Star Drawing Sage dan hanya selangkah lagi mencapai Moon Unification True Monarch Realm. Sahabat kecil benar-benar memiliki bakat yang dikirim dari surga. Aku, Li He, secara khusus datang untuk mengundangmu bergabung dengan Sekte Kenaikan Abadi. Aku tidak yakin manfaat apa yang baru saja diberikan oleh rekan Daois Jian Chen, tetapi atas dasar itu, Sekte Kenaikan Abadi bersedia menambahkan 30% lagi. Apa yang Sekte Pedang mampu berikan, Sekte Kenaikan Abadi milikku pun mampu memberikannya. Begitu melangkah masuk ke Aula Dewan, mata Li He dari Sekte Kenaikan Abadi berbinar, memang, dia adalah seorang bakat tubuh Dao. Setelah melirik sekilas ke arah tetua Sekte Pedang, dia tersenyum ringan dan berbicara dengan percaya diri. Tanpa rasa bersalah, tidak meninggalkan muka bagi Sekte Pedang. Rekan Daois Li memberi pujian tinggi. Aku sudah menjanjikan pedang terbang kelas atas tingkat surga kepada sahabat kecil Gu. Aku ingin tahu apakah Sekte Kenaikan Abadi bersedia memberikan harta karun tertinggi tingkat surgawi. Jian Chen mendengus dingin, tidak menunggu Gu Changge menjawab, dan langsung menanyai Sage Li He. Seperti yang diduga, mendengar ini, orang itu sedikit mengernyit. Pedang terbang kelas atas tingkat surga, Sekte Pedang benar-benar menghabiskan banyak uang. Dari keempat orang bijak yang hadir, harta karun yang mereka gunakan mungkin hanya pada tingkat atas pangkat surga, tak seorang pun yang dapat mengeluarkan harta karun tertinggi tingkat surgawi. Hanya setelah melirik sekilas, dia menyadari bahwa bakat Gu Changge mungkin tidak sehebat putra suci kelima yang bergabung dengan Sekte Kenaikan Abadi beberapa dekade lalu. Saat itu, mereka belum menjanjikan manfaat sebesar itu. Untuk sesaat, dia agak tidak yakin mengapa Sekte Pedang melakukan hal ini. Adapun Buddha tak berhati dari Sekte Buddha, setelah memasuki aula, dia hanya menangkupkan kedua tangannya, melafalkan kitab suci Buddha, dan diam-diam mengamati Gu Changge. Sekte Buddha mereka tidak begitu bersemangat merekrut orang ini, semuanya masih bergantung pada hubungan karma. Lagi pula, Sekte Buddha telah memiliki seorang putra Buddha, yang bakatnya jauh melampaui individu ini. Ahem, kita beri ruang dulu untuk 3 senior. Gu Zhan, mengikuti ketiga orang itu, merasa agak tidak pantas saat mereka berdiri di tengah aula. Dan melihat hal itu, para sesepuh pun tidak berani duduk sesuka hatinya. Dengan tergesa-gesa dia berbicara dan menggeser kursi para tetua ke bawah agar dapat memberi ruang bagi ketiga tamu. Akan tetapi, meski begitu, berkumpulnya keempat orang bijak di satu tempat tetap membuat para tetua keluarga Gu Alam Gerbang Surgawi tingkat 8 itu tidak bisa duduk, mereka hanya berdiri di samping, sambil menonton dalam diam. Kekaguman mereka terhadap Tuan Muda pun semakin kuat. Dia tidak hanya mampu menarik 4 tanah suci agung dari negara bagian tengah, tetapi dia juga tetap tenang menghadapi 4 orang bijak. Sungguh tak tertandingi. Saudara Gu, mungkin sebaiknya kamu menguji kemampuanmu terlebih dahulu. Pemimpin Lembawan Hua tidak terburu-buru untuk duduk dan sudah mendekati Gu Changge. Dia meraih tangannya. Di bawah tatapan bingung Gu Changge, dia tiba-tiba memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Dengan sedikit tenaga, dia menggigit lubang kecil di jarinya. Sambil mengangkat tangannya, dia lalu memadatkan bunga berkelopak 5. Itu adalah metode yang digunakan Lembah Wan Hua untuk menguji bakat dan tulang akar. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menempelkan jari Gu Changge di atas bunga berkelopak 5 itu, menjepit ujung jarinya, lalu setetes darah segar pun jatuh. Gu Changge sedikit mengernyit, jengkel dengan tindakannya. Tetapi dia bereaksi lebih cepat, sebelum dia bisa bicara, dia memasukkan kembali jarinya ke dalam mulutnya, menjilatinya dengan lembut, dan menyembuhkan lukanya. Dia tersenyum pada Gu Changge, lalu fokus pada bunga berkelopak 5 di tangannya. Mulut Gu Changge berkedut sedikit, peri dari Lembah Wan Hua ini sepertinya bukan orang baik. Akan tetapi, perhatian semua orang saat ini tidak tertuju padanya, melainkan pada bunga yang sedang bersemi. Jian Chen mengumpat dalam hati, menyadari jika orang-orang ini tahu Gu Changge adalah puncak tubuh Dao, pasti akan terjadi pertarungan sengit. Para tetua bahkan mungkin akan berkelahi. Setelah pengujian, dia sangat menyadari bahwa bakat anak muda ini jauh melampaui bakat putra suci puncak pertama dari Sekte Pedang. Dengan cepat, kuncup bunga itu menunjukkan reaksi. Sekelopak bunga pun mekar, tak mengejutkan siapapun. Itu hanya sekedar tanda bakat kultivasi.
Saat kelopak kedua mekar, itu menandakan bahwa ia telah mencapai standar tubuh roh yang diperoleh. Kelopak ketiga menegaskan puncak tubuh spiritual. Resi Lihe dari Sekte Kenaikan Abadi menatap bunga berkelopak 5 itu dengan saksama, tanpa mengalihkan pandangan. Bahkan Buddha tanpa hati dari Sekte Buddha pun tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengangkat matanya untuk melihat. Kelopak keempat mekar tanpa masalah. Bakat tubuh Dao, tidak diragukan lagi. Tapi itu belum berakhir. Sang Master Lembah Anggrek menatap bunga berkelopak 5 di tangannya dengan takjub, dia dapat merasakan bahwa metode rahasianya belum berakhir. Ini merupakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di Lembah Wan Hua, ketika menguji gadis Meyer, bunganya mekar dengan 4 kelopak. Kelopak kelima, itu mekar. Di bawah tatapan takjub beberapa orang, kelopak kelima yang sebelumnya tidak mekar juga mekar. Pada saat ini, tatapan Li He menajam. Dia segera mengerti mengapa Sekte Pedang bersedia mengeluarkan biaya sebesar itu. Pemuda dari keluarga Gu ini bukan hanya seseorang dengan bakat tubuh Dao, tetapi tubuh Dao ekstrim yang tak terlihat. Harta karun tertinggi kelas surgawi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dinegosiasikan. Berpikir demikian, dia sudah berencana untuk menghubungi Sekte Kenaikan Abadi melalui token giok komunikasi. Amitabha, sang dermawan muda memiliki hubungan dengan Sekte Buddha saya. Buddha tanpa hati yang biasanya tenang tidak dapat lagi tetap tenang, melantunkan nama Buddha dan berseru bahwa ada hubungannya. Ada hubungannya atau tidak, sekarang pasti ada hubungannya. Bahkan putra Buddha tidak memiliki bakat bawaan seperti itu. Jika dia pergi ke Central State, dia pasti akan menjadi eksistensi yang menantang surga yang dapat mendominasi generasinya, atau bahkan beberapa generasi. Tanah suci manapun yang dapat menariknya akan memperoleh keuntungan luar biasa. Setidaknya mereka dapat mendominasi di antara para pengikutnya dari beberapa generasi. Ini buruk. Penatua Jian Chen sedikit mengernyit, menyadari bahwa taruhannya mungkin harus dinaikkan. Namun yang membuat mereka bingung, ekspresi orang bijak dari Lembah Wan Hua berubah dari keheranan menjadi ketakutan dalam sekejap. Menatap tak percaya pada bunga berkelopak 5 di tangannya. Saat memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tiba-tiba ia tidak dapat menahan beban dan mulai layu dengan cepat. Akhirnya kelima kelopak bunga itu berubah menjadi abu, berhamburan seperti debu, tidak meninggalkan jejak. Sang Master Lembah Anggrek menatap telapak tangannya, yang kelima kelopaknya sudah tidak ada lagi, benar-benar tercengang. Ada sesuatu yang salah. Sangat, sangat salah. Baru saja, setelah kelopak kelima mekar, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa itu belum berakhir. Namun terus meningkat. Namun teknik rahasia penilaian tulang akar keluarga Gu tidak cukup kuat untuk menanggungnya. Pada akhirnya, itu hanya akan berubah menjadi abu. Saat dia menatap Gu Changge, ekspresinya kaku, dan dugaan yang berani namun mustahil terbentuk di benaknya. Satu langkah di atas tubuh Dao ekstrim. Apa itu? Menurut rumor, yang melampaui puncak tubuh Dao adalah bakat tubuh suci, namun tidak pernah sepanjang masa muncul tubuh suci sejati. Pada saat ini, dia bahkan mulai meragukan apakah ada masalah dengan teknik rahasianya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba layu? Orang bijak Li He tampak bingung dan bertanya. Mungkin itu kesalahan dalam teknik rahasianya, atau mungkin darah saudara Gu cukup istimewa. Sang guru Lembah Anggrek kembali tenang, menekan rasa terkejut di hatinya, dan berbicara dengan tenang. Tetapi siapa di antara mereka yang hadir akan mempercayai kata-kata seperti itu? Meskipun mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya tubuh suci, yang bagaimanapun juga, tampaknya mustahil dan hanya ada dalam legenda. Tetapi fakta bahwa Gu Changge adalah tubuh Dao ekstrim sudah cukup untuk membuat mereka gila. Orang bijak dari Sekte Kenaikan Abadi mengerutkan keningnya dengan curiga, setelah melirik, tiba-tiba mengeluarkan penggaris dan berkata kepada Gu Changge, teman muda, kirimkan energi spiritualmu ke penggaris itu untuk menguji bakatmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Gu Changge sudah tidak sabar. Apakah ini tidak ada akhirnya? Apakah para tetua terhormat datang ke keluarga Gu hanya untuk menilai bakatku? Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tapi 3 atau 4 kali. Jika saya pergi ke Central State, apakah saya harus terus-menerus menjalani tes? Sambil berbicara, Gu Changge berdiri sambil mengerutkan kening. Ia mengibaskan lengan bajunya dan melangkah melewati Sage dari Sekte Kenaikan Abadi, keluar dari Aula Dewan. Mau kemana,
Teman muda. Penatua Jian Chen bertanya dengan cepat setelah melihat ini. Saya lelah. Saya akan tidur lagi. Kita bisa bicara besok. Gu Changge pergi tanpa menoleh lagi, sambil meninggalkan sebuah kalimat. Keempat tetua Tanah Suci saling berpandangan dengan cemas. Tentang apa semua ini? Mereka adalah orang bijak, tokoh yang memiliki kekuatan besar di negara bagian tengah, dan di belakang mereka ada dukungan dari seluruh Tanah Suci. Kemanapun mereka pergi, bukankah mereka selalu merasa tersanjung? Namun hari ini, di wilayah utara yang miskin di keluarga Gu, mereka dihina hanya dalam beberapa patah kata, dan pihak lain sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Namun, mereka tidak punya cara untuk menanggapi. Hanya tubuh Dao ekstrim yang ditampilkan saja sudah cukup untuk memprovokasi empat Tanah Suci Agung untuk bersaing. Siapapun yang menunjukkan sedikit ketidakpuasan yang dapat memengaruhi pilihannya, mungkin akan menderita setelah kembali ke sekte mereka. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda. Bahkan orang bijak Tanah Suci pun tak mendapatkan muka darinya. Tulang punggung seperti itu. Banyak tetua keluarga Gu di aula terkejut. Mereka hampir tidak berani bernapas, namun sang Tuan Muda tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya berjalan pergi dan meninggalkan keempat orang bijak Tanah Suci untuk kembali tidur. Bahkan Guzan, pada saat ini, merasakan rasa malu saat dia melihat ke arah mana Gu Changge menghilang. Sebagai kepala keluarga, menghadapi kekuatan besar dari negara bagian pusat, seseorang hanya bisa bertindak dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Akan tetapi, dia sendiri dapat mengabaikan kekuatan besar alam bijak ini dan, sambil menepuk pantat, pergi begitu saja. Tiba-tiba, Gu Zan jadi paham mengapa para tetua mendukung anak muda ini dengan begitu kuat di hari-hari biasa. Dia sungguh tidak dapat dibandingkan dengannya. Rekan Daois Li, itu tidak benar, kata seorang tetua Jian Chen, matanya menjadi gelap. Bakatnya sudah teruji, mengapa harus diungkit lagi? Kau menunjukkan rasa tidak percaya pada sahabat kecil Gu. Penatua Jian Chen menatap dengan tidak senang ke arah penatua sekte kenaikan abadi. Haha, rekan Daois Jian Chen, kau pernah menguji bakatnya sebelumnya, bukan? Mengapa tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki tubuh Dao ekstrim? Lagi pula, tidak ada salahnya jika Master Lembah Anggrek menjelaskan mengapa bunga berkelopak 5 itu layu, bukan? Saya hanya ingin tahu, apakah ada yang salah dengan itu? Li He, dengan senyum tidak tulus, menghadapi keduanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Bunga mekar dan bunga layu, seberapa normalkah itu? Sudah dijelaskan, tidak ada alasan khusus. Kata Master Lembah Anggrek sambil tersenyum tipis, menepis kekhawatiran itu. Namun saat ini, dia memantapkan niatnya untuk menarik Gu Changge ke lembah Wan Hua. Anak muda ini tidak sederhana, setidaknya lebih sederhana daripada Meyer. Mekarnya 5 kelopak sudah merupakan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, apalagi perasaan aneh yang dia rasakan di akhir. Benarkah begitu? Li He mengangkat sebelah alisnya, jelas tidak yakin dengan kata-katanya. Namun, dengan kepergian Gu Changge, mereka punya waktu untuk bersiap. Hal-hal ini harus dilaporkan ke sekte. Situasinya jauh lebih rumit dari yang dibayangkan sebelumnya. Mereka mengira dia hanya memiliki bakat tubuh Dao, tetapi sekarang bakat anak muda ini telah melampaui tubuh Dao manapun yang mereka ketahui di negara bagian tengah. Dengan pengasuhan yang tepat, prospeknya tidak terbatas. Belum lagi mampu meniru kejayaan pewaris suci Sekte Pedang Puncak pertama, melampauinya pun tidak akan sulit. Dalam 1000 tahun terakhir, Sekte Pedang telah semakin menekan 3 kekuatan besar lainnya, dengan pewaris suci dari puncak pertama menjadi penyumbang utama. Pengaruhnya di kalangan generasi muda Central State sangat besar. Dibandingkan dengan tanah suci lainnya, pewaris suci Sekte Pedang sangat kuat, hampir setara dengan Master Sekte. Siapa yang tidak akan tergoda? Siapa yang tidak ingin bergabung dengan Sekte Pedang? Haruskah aku menyiapkan tempat tinggal untuk para seniorku dulu? Melihat suasana yang tidak tepat, Guzan, khawatir keempat individu alam sage ini mungkin mulai berkelahi dan melampiaskannya pada keluarga Gu, mendapati dirinya dalam kesulitan sebagai kepala keluarga. Jadi dia hanya bisa melangkah maju dan menguji airnya dengan lembut. Tidak perlu repot-repot. Saya akan kembali besok untuk berkunjung. Li He hampir tidak sabar untuk menyampaikan pesan itu kembali ke sekte. Saat dia berbicara, sosoknya larut dalam irama Tao dan menghilang dari aula besar.
Tinggal di keluarga Gu kurang menarik baginya dibandingkan menemukan gunung biasa. Terlebih lagi, sebagai individu alam sage yang tinggal di keluarga Gu, hal itu pasti mengarah pada kewaspadaan terus-menerus dari leluhur keluarga Gu. Itu agak tidak nyaman. Sebelumnya di aula besar, dia dapat merasakan sebuah pembangkit tenaga listrik alam manusia sejati sempurna terus-menerus menyelimuti aula dengan indera ketuhanan. Orang ini sama sekali tidak menyembunyikan pengawasan itu, dengan sengaja membuat orang tahu bahwa mereka sedang diawasi. Baru setelah Gu Changge pergi, indera keilahiannya pun ikut menghilang. Amitabha, sang Buddha tanpa hati dari sekte Buddha melafalkan kitab suci Buddha dan berubah menjadi tulisan emas, lalu menghilang di tengah aula. Master lembah anggrek pun kehilangan minat untuk tinggal di rumah keluarga Gu, melangkah maju dan menghilang di tengah hamparan kelopak bunga. Hanya tetua Jian Chen yang melirik ke arah si tua buta. Tetua, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat tinggal di pelataran si tua buta. Melihat situasi itu, si tua buta pun segera angkat bicara. Baiklah, Jian Chen terkekeh pelan dan mengangguk. Tetua, silakan lewat sini. Si tua buta berdiri untuk memimpin jalan, dan kedua lelaki itu juga meninggalkan aula besar. Baru ketika semua orang telah pergi, banyak tetua keluarga Gu yang hadir akhirnya bisa bernapas lega. Gu Zhan pun rileks dan kembali duduk. Sambil mengusap-usap sandaran tangan, dia merasa linglung sejenak. Dia tiba-tiba berpikir bahwa saran keluarga lama mungkin tidak seburuk itu. Mengapa dia harus mengisi kursi kepala? Lebih baik membiarkan Gu Changge mengambil alih sebagai kepala tunggal, untuk menghindari kecanggungan karena tidak memiliki tempat duduk saat kekuatan besar lainnya datang. Dia tidak seperti pemuda Gu Changge, dia tidak punya hak untuk duduk bersama orang-orang dari alam sage. Apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Setelah hening sejenak, seorang tetua tiba-tiba bertanya, apa yang harus dilakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan selain melayani mereka dengan hati-hati? Tuan muda berani meninggalkan mereka dan pergi, apakah kita berani? Lebih baik serahkan saja pada tuan muda untuk mengurusnya. Jika menyangkut tanah suci di negara bagian tengah, sebaiknya kita saksikan saja keseruannya. Tetua Guliang menyeringai saat berbicara. Mendengar perkataannya, para tetua lainnya terdiam lagi. Memang, tanpa disadari, tuan muda tampaknya telah melampaui harapan mereka. Dulu mereka bisa menolong tuan muda, tetapi sekarang, mereka sama sekali tidak punya suara dalam urusannya. Setelah pergi, Gu Changge langsung kembali ke istana tuan mudanya. Sambil melirik jari-jarinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok-gosokkan jari itu ke pakaiannya lagi. Aku penasaran apakah orang bijak dari lembah Wan Hua itu menyadari sesuatu. Dia mengandalkan pengendalian masukan energi spiritual untuk menyembunyikan bakat aslinya. Dan dengan teknik rahasia penyembunyian ilahinya, bahkan orang bijak pun tidak dapat mendeteksi kesalahan apapun. Namun tak disangka, orang bijak dari lembah Wan Hua itu langsung menguji bakatnya dengan darahnya. Dari ekspresinya, Gu Changge tidak yakin apakah pihak lain telah menebak bakat tubuh suci miliknya. Namun dia tidak bersedia diuji lebih lanjut. Ujian demi ujian, akankah ia menjadi subjek yang mereka pilih? Besok, panennya pasti bagus. Gu Changge sedikit melengkungkan bibirnya ke atas, dia bermaksud membuat orang-orang itu tetap waspada. Karena masalah tubuh Dao ekstrim telah terungkap. Penawaran yang dapat mereka buat juga harus berubah. Memberi mereka waktu 1 hari untuk berpikir sendiri, untuk melapor kepada sekte mereka, akan mendatangkan manfaat yang paling besar baginya. Tak ada gunanya terburu-buru, merekalah yang seharusnya gelisah. Saat dia kembali ke istana Tuan Muda, dia mendapati 2 sosok tampaknya telah menunggunya di aula besar. Begitu dia masuk, kedua sosok itu berdiri. Suamiku, mengapa engkau kembali begitu cepat? Apa hasilnya? Wang Yue bertanya dengan rasa ingin tahu.